Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar anak-anakku? Luar biasa. Yes, 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 dahsyat. Puji Tuhan, hari ini kita masih dipertemukan dalam ibadah secara virtual. Ibu Guru Seva ditemani sama Ibu Guru Tita. Hai. Dan pemusik kita pada hari ini ada Kakak Sean. Mari kita semua bangkit berdiri dan dengan bersuka cita kita menyanyikan pujian tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, maju ke depan, dilentingkan, mari puji Tuhan. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Kita habiskan ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita berada di sini. Salam bagimu juga. Anak-anakku, saat ini kita akan membaca Mazmur secara responsorial. Mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 113 ayat 1 sampai 9. Ibu Guru Seva akan membacakan ayat yang ganjil, sedangkan anak-anakku semua dan Ibu Guru Tita akan membacakan ayat yang genap. Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Anak-anakku, kita mengucap syukur buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, buat kasih sayang Tuhan. Namun dalam kehidupan kita sadar ataupun tidak, kadangkala kita tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini kita datang kepada Tuhan, merendahkan hati kita, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan untuk mengakui dosa dan kesalahan kita. Mari kita menyanyikan pujian Batu Karang yang Teguh. Ayat 1 dan 2. kembali mendengarkan berita anugerah
yang terdapat di Mazmur 113 ayat 5 sampai 7 yang berbunyi, "Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur." Amin. Anak-anakku, pada saat ini sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Dalam memberikan persembahan, kita bisa memasukkan uang kita ke dalam amplop, ataupun kita bisa men-scan barcode yang ada pada layar. Adapun persembahan kita pada hari ini terdapat di Mazmur 131 ayat yang pertama yang berbunyi, "Nyanyian Syara Daud, Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku." Sambil mengiringi persembahan kita menyanyikan pujian, "Berlimpah sukacita di hatiku," PKJ 216 ayat pertama dan ketiga. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Anak-anakku, mari kita tenang, mari kita satu dalam doa persembahan dan cerita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang berada dalam kerjaan sorga, sungguh besar kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Hingga saat ini Tuhan, kami telah memberikan ungkapan syukur kami kepadamu. Biarkanlah lewat ungkapan syukur kami ini Tuhan dapat berguna dalam menyebarluaskan firman-Mu, bahkan dalam pelayanan untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, saat ini juga kami akan bersama-sama mendengarkan bahkan membaca Alkitab yang akan dipimpin oleh Ibu Guru Tita. Engkau mampukan Ibu Guru Tita, bahkan kami semua Tuhan, yang akan mendengarkan firman-Mu bersama-sama. Semuanya kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, ini doa kami. Amin. Shalom anak-anak. Shalom. Ibu guru mau tanya, siapa di antara kalian yang kalau tidur pernah bermimpi? Saya kakak. Terus dalam mimpinya itu seperti ada petunjuk dari Tuhan. Pernah? Pernah lah Ibu Guru. Oh, ternyata Ibu Guru Seva pernah. Bagaimana mimpinya? Saya mimpi belajar, dan ternyata ketika saya bangun besoknya itu jam 10 pagi saya ada ujian. Oh, ternyata mimpi Ibu Guru Seva seperti itu. Ya, terkadang Tuhan memberi petunjuk tentang apa yang harus kita lakukan atau tentang jawaban dari doa-doa kita lewat mimpi. Tapi sebelum Ibu Guru melanjutkan ceritanya, mari berdiri dan bersama-sama kita menyanyikan firman Tuhan ada di hatiku. Bergerak semua ya.
silakan duduk kembali. Terkadang Tuhan memberi petunjuk lewat mimpi. Hal ini juga terjadi pada orang-orang Majus yang sudah datang untuk melihat dan menyembah bayi Yesus. Orang-orang Majus adalah ahli perbintangan dan waktu itu Yesus masih kecil, makanya ibu guru sebut bayi Yesus. Nah, saat itu orang-orang Majus sudah mau pulang, tetapi mereka mengingat bahwa Raja Herodes sudah menyuruh mereka untuk singgah dulu menghadap Raja Herodes. Kira-kira untuk apa ya? Oh, ternyata Tuhan tahu rencana jahat Raja Herodes. Raja Herodes ini takut kalau Yesus menjadi dewasa, nantinya Yesus menggantikan Raja Herodes menjadi raja. Oh, tidak. Bayi Yesus harus dibunuh mumpung dia masih kecil. Begitu pikir Raja Herodes. Maka Tuhan memberitahukan orang-orang Majus lewat mimpi agar orang-orang Majus tidak kembali kepada Raja Herodes. Raja Herodes taat, orang-orang Majus taat, mereka pulang lewat jalan lain. Juga kepada Yusuf. Tuhan memberitakan Yusuf lewat mimpi agar Yusuf pergi ke Mesir. Yusuf pun taat. Pada malam itu juga Yusuf, Maria, dan bayi Yesus pergi ke Mesir. Hal ini sesuai dengan yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Hosea yang juga tertulis pada kitab Hosea yang mengatakan bahwa dari Mesir kupanggil anakku. Nah, kita lihat anak-anakku bahwa menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar taat kepada Tuhan bukan berarti bahwa kita terlepas dari masalah, cobaan, atau ujian-ujian. Bahkan mungkin lebih banyak lagi masalah dan cobaan yang kita alami dalam kehidupan kita. Tapi ingat, apapun yang terjadi, kita harus tetap percaya, taat, dan berserah kepada Tuhan karena Tuhan pasti menolong kita lewat kuasanya dan caranya yang ajaib. Lama, mengapa orang-orang Majus itu belum datang-datang juga? Oh, aku tahu. Pasti orang-orang Majus itu sudah berani melawan perintahku. Pengawal, bunuh saja semua bayi yang berada di bawah umur 2 tahun yang berada di Bethlehem dan sekitarnya. Bunuh saja semua. Awas, jangan sampai ada yang lolos. Raja Herodes sangat kejam dan ia sangat marah saat itu. Maka terdengarlah suara tangisan para ibu yang kehilangan anak-anaknya. Seperti yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia yang juga tertulis pada kitab Yeremia. Sementara itu, jauh di Mesir, Yusuf, Maria, dan bayi Yesus hidup dengan damai. Lama-kelamaan, Raja Herodes mati. Tuhan pun memberitahukan kepada Yusuf lewat mimpi lagi agar Yusuf pulang ke Israel. Yusuf taat, mereka pulang ke Israel dan tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Karena di sanalah banyak tinggal orang-orang miskin dan orang-orang tertindas supaya nantinya Yesus bisa melayani orang-orang di sana. Nah, kembali lagi kita lihat anak-anakku bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu semua sudah sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Semua sudah dinubuatkan, semua sudah dalam kendali Tuhan. Kita hanya perlu taat dan setia kepada Tuhan. Terlebih dalam menjalani tahun baru ini, tahun 2021. Penyakit corona belum selesai dan mungkin masih banyak masalah yang akan datang, tetapi kita harus yakin bahwa Tuhan beserta kita. Dan tetap taat, rajin pakai masker, rajin cuci tangan, jangan sering keluar-keluar. Taat beribadah, taat bersekolah, meskipun hanya secara online. Rajin berdoa dan dengar-dengaran kepada orang tua, karena itu juga termasuk taat kepada Tuhan. Anak-anakku, mari sama-sama belajar untuk selalu percaya, taat, dan berserah kepada Tuhan.
untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan, Roh Kudus menolong kita. Judul ceritanya, Kembali ke Nazaret. Terambil dari kitab Matius, pasal 2, ayat 12 sampai 23. Tapi Ibu Guru akan bacakan ayat 23 saja. Ibu Guru ulangi, Matius 2, ayat 12 sampai 23, dan Ibu Guru akan bacakan ayat 23 saja. Matius 2 ayat 23, setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Guru Tita. Meresponnya, mari kita semua bangkit berdiri dan menyanyikan pujian Ku Mau Taat pada Yesus. Kita bergerak dengan semangat ya. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Kita ulang sekali lagi. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Silakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah yang mulia, Allah yang penuh kasih dan sayang, terima kasih karena Engkau tetap memberkati kami dan Engkau tetap mengizinkan kami untuk beribadah, mendengarkan firman-Mu, juga memuji Engkau ya Bapa. Bapa, ajarlah kami untuk selalu taat untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, dalam sekolah kami, dalam ibadah kami, dalam keseharian kami. Tuhan berkati. Dan kami juga bersyukur untuk orang tua kami yang Engkau sayangi. Tuhan berkati, berikan umur yang panjang dan kesehatan. Kami juga bersyukur untuk teman-teman kami yang baik hati. Tuhan sembuhkan yang sakit, yang malas Tuhan sadarkan, yang bersedih Tuhan hiburkan, dan yang bersuka cita Tuhan biarlah mereka terus bersyukur kepadamu. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat guru-guru kami, guru-guru sekolah minggu kami, dan kakak-kakak tim multimedia. Tuhan berkati. Juga untuk bangsa dan negara kami, biarlah selalu dalam lindungan kasih-Mu. Dan untuk pemerintah kami, Tuhan berkati agar dapat memimpin kami dengan bijaksana, termasuk dalam menangani bencana corona ini ya Bapa. Tuhan tolong kami semua dalam menghadapi bencana ini, biarlah kami selalu beriman teguh kepadamu. Ya Tuhan, inilah doa kami, ampunkanlah salah dan dosa kami. Terima kami yang bermohon kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anakku, mari kita semua bangkit berdiri dan kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terdapat di Mazmur 131 ayat yang kedua. Mazmur 131
31 ayat kedua yang berbunyi, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita semua bangkit berdiri dan kita menyanyikan pujian bersama Tuhan, Aku Bisa. Kurus, tinggi, pendek, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat kita. Amin, Tuhan menjaga kita. amin, Tuhan menyayangi kita. haleluya, Haleluya. Amin. amin. Anakku, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Ibu guru mengucapkan terima kasih dan selamat hari Minggu buat kita semua. Ingat, jaga kesehatan kita masing-masing, rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Dah.